Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail tentang apa itu interaksi obat dan makanan. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang farmakokinetik dan farmakodinamiknya sampai kepada bagaimana efek obat terhadap tubuh kita. Jadi, kalau berbicara tentang interaksi obat dan makanan, kita tahu makanan tertentu dan zat gizi spesifik yang ada pada makanan bila dikonsumsi bersamaan dengan obat akan mempengaruhi bioavailabilitasnya, mempengaruhi farmakokinetiknya, mempengaruhi farmakodinamik, dan juga efek terapi obat tersebut bagi tubuh kita. Efikasi terapi atau efek obat tadi akan sangat bergantung terhadap kondisi status gizi masing-masing individu. Bergantung juga pada ada atau tidaknya zat gizi di saluran cerna dan atau di sistem fisiologis seperti darah. Karena ini nanti akan dapat meningkatkan atau menurunkan atau bahkan mengganggu laju absorpsi dan metabolisme si obat. Dan ada beberapa obat yang sangat mempengaruhi metabolisme dan bioavailabilitas makanan, dan juga zat gizi di dalam tubuh. Nah, kondisi-kondisi ini yang dinamakan interaksi obat dan makanan. Kita tahu, obat dapat mengubah nafsu makan, rasa, absorpsi, dan juga metabolisme zat gizi, sehingga mengakibatkan status gizi yang buruk, atau bisa jadi akibat depresi atau kekurangan mineral dan juga vitamin, serta masalah berat badan. Sudah banyak juga bukti yang menyimpulkan bahwa beberapa obat mampu mempengaruhi status gizi, terkadang merugikan dan juga mengubah efikasi terapi dari sebuah obat. Interaksi obat dan makanan yang dinilai penting dan diperhatikan selama memberikan terapi adalah apakah interaksi obat dan makanan akan mengubah tujuan pengobatan? Apakah interaksi obat dan makanan akan menyebabkan toksisitas obat? Dan apakah interaksi obat dan makanan dapat mengubah status gizi pasien? Pasien yang beresiko mengalami interaksi obat dan makanan adalah pasien dengan penyakit kronik, lansia, fetus atau janin, wanita hamil, pasien malnutrisi, dan juga pasien dengan alergi atau intoleransi. Lalu, apa saja faktor risiko yang berkaitan dengan interaksi obat dan makanan? Yaitu diet tertentu, suplemen gizi, asupan alkohol, penyalahgunaan obat, zat eksipien atau zat pelarut untuk meningkatkan efek obat, ada juga zat fitonutrien dan juga cara pemberian makan, contohnya misalnya menggunakan tube feeding. Kalau tadi disebutkan bahwa interaksi obat dan makanan akan berpengaruh pada status gizi seseorang, bagaimana efek malnutrisi terhadap efikasi obat? Contohnya penurunan albumin. Obat menjadi lebih poten saat terjadi penurunan albumin, sehingga availabilitas obat di jaringan akan meningkat. Itu kenapa terkadang dilakukan penurunan dosis pada pasien dengan penurunan kadar albumin. Contohnya adalah obat warfarin dan phenytoin, yang sangat terikat kuat dalam protein darah. Warfarin adalah obat untuk pembekuan darah, sedangkan phenytoin adalah obat kejang untuk epilepsi. Penurunan kadar albumin akan menyebabkan jeleknya kontrol terhadap kejadian kejang dan pendarahan. Contoh lain adalah komposisi tubuh. Pada pasien dengan obesitas atau lansia memiliki jaringan lemak yang lebih besar, sehingga obat-obat larut lemak dapat terakumulasi di dalam tubuh, dan ini bisa menyebabkan risiko toksisitas. Saat membicarakan interaksi obat dan zat gizi, tidak hanya membahas peran obat dan zat gizi yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit serta mendukung kesehatan yang optimal. Tetapi kita juga perlu memperhatikan sistem enzim tubuh yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat.
Nah, sistem metabolisme enzim yang berperan adalah sitokrom P450, NADPH, sitokrom P450 reduktase, dan fosfatidilkolin. Ada banyak zat gizi penting yang dibutuhkan agar sistem metabolisme enzim dalam tubuh juga optimal. Kadar protein yang rendah, asam amino esensial, vitamin C, retinol, tokoferol, dan zat gizi lainnya dapat menurunkan fungsi sistem enzim dalam hati. Beberapa obat dan zat gizi tertentu di dalam makanan atau suplemen juga akan menyebabkan terjadinya interaksi biokimia yang mengubah absorpsi dan metabolisme obat dan zat gizi. Itu kenapa penting kita memperhatikan interaksi obat dan makanan dalam memberikan intervensi yang tepat, agar bisa mengoptimalkan efektivitas obat dan meminimalkan toksisitas. Kita akan coba breakdown definisi dari istilah interaksi obat dan makanan, yaitu hasil yang terjadi antara obat dan zat gizi yang tidak akan timbul jika zat gizi atau obat digunakan sendiri-sendiri. Interaksi makanan dan obat adalah istilah yang luas yang dipakai meliputi interaksi obat dan juga zat gizi dan juga efek pengobatan terhadap status gizi seseorang. Ini adalah daftar interaksi makanan yang memperlambat absorpsi beberapa obat. Silakan bisa dibaca sendiri di dalam tabel, mulai dari nama-nama obatnya, mekanismenya, dan juga keterangannya. Ini juga masih sama, adalah daftar interaksi makanan atau zat gizi yang mempercepat absorpsi beberapa obat. Slide selanjutnya juga masih merupakan daftar interaksi makanan atau zat gizi yang dapat mempercepat absorpsi beberapa obat. Selanjutnya, ini adalah daftar interaksi makanan atau zat gizi yang dapat memperlambat absorpsi beberapa obat. Silakan dibaca sendiri ya yang ada di dalam tabel ini, mulai dari daftar obatnya, mekanismenya seperti apa, dan juga keterangannya harus diminum bersamaan dengan makanan yang seperti apa. Slide selanjutnya masih merupakan daftar interaksi makanan atau zat gizi yang dapat memperlambat absorpsi beberapa obat. Slide ini juga masih merupakan daftar interaksi makanan atau zat gizi yang dapat memperlambat absorpsi beberapa obat. Slide selanjutnya masih merupakan daftar interaksi makanan atau zat gizi yang memperlambat absorpsi beberapa obat. Selanjutnya, ini merupakan beberapa interaksi antara makanan dan obat yang penting yang perlu diberikan catatan khusus dalam konsumsinya. Masih merupakan lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi ini adalah interaksi makanan terhadap obat yang perlu diberikan catatan khusus untuk konsumsinya yang berkaitan dengan jam waktu makan. Silakan bisa dibaca lagi. Jadi interaksi obat dan makanan juga penting untuk memperhatikan kondisi dan kebutuhan zat gizi seseorang. Karena obat dapat meningkatkan maupun menghambat bioavailabilitas satu atau beberapa zat gizi. Misalnya, pada lansia terjadi polifarmasi, yaitu penggunaan obat yang bersamaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya ini sering ditemukan mereka mengalami defisiensi satu atau lebih zat gizi. Kondisi status gizi ini juga akan berdampak pada ada atau tidaknya defisiensi zat gizi, baik itu berupa vitamin dan mineral, dan juga pada dosis dan durasi pengobatan. Obat juga dapat mengganggu pemanfaatan zat gizi di beberapa tempat, mulai dari pencernaan sampai kepada ekskresi. Berikut ini adalah beberapa zat gizi yang dapat dipengaruhi oleh obat dan juga beberapa obat yang dapat mempengaruhi metabolisme zat gizi.
Kita akan coba lihat beberapa interaksi obat dan makanan yang mempengaruhi mulai dari tahapan food intake atau asupan makan sampai dengan ekskresinya. Yang pertama adalah pada tahap food intake. Ada beberapa obat yang menyebabkan anoreksia, mempengaruhi rasa dan bau, menyebabkan mual dan juga muntah, sehingga mempengaruhi ke asupan makanan pasien. Contohnya adalah obat metilfenidat. Ini mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menurunkan nafsu makan. Obat penurun nafsu makan bisa juga digunakan untuk menurunkan berat badan atau untuk terapi obesitas, sehingga bisa menurunkan nafsu makan. Contohnya adalah obat-obat seperti amfetamin, fenfluramin, dan dexfenfluramin. Ini fungsinya memang kesemuanya adalah untuk menurunkan nafsu makan. Tetapi obat-obatan untuk terapi obesitas tadi sudah ditarik dari pasaran sejak tahun 1997 karena ternyata memiliki efek samping pada sistem kardiovaskular atau jantung. Nah, sehingga ada obat lain yang digunakan untuk terapi obesitas, misalnya sibutramine, orlistat, ada juga bombesin dan juga neuropeptide. Ada juga obat-obatan yang dapat mengubah persepsi rasa, seperti glipizid, amphotericin B, ampicillin, dan juga phenytoin. Nah, obat-obatan yang dipakai untuk terapi kanker juga biasanya mempengaruhi ke asupan makan. Di antaranya adalah cisplatin dan juga agen sitotoksik lain yang menyebabkan mual, muntah, gitu, sehingga menurunkan asupan makan pasien. Nah, dengan demikian, sebagai nutrisionis, sebenarnya kita sangat perlu gitu ya, melakukan modifikasi makanan, terutama untuk pasien yang mengalami perubahan rasa atau untuk mengatasi mual dan muntahnya tadi, supaya asupan makannya bisa ikut meningkat. Nah, menurut kalian, bagaimana kira-kira modifikasi makanan yang bisa diberikan untuk mengatasi rasa mual dan juga muntah efek dari pengobatan kanker ini? Coba kalian tuliskan jawaban kalian atau pendapat kalian di kolom komentar di video ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa obat-obatan yang dapat mengubah persepsi rasa. Silakan bisa dibaca sendiri saja ya. Selanjutnya adalah obat yang dapat menambah berat badan. Beberapa obat antidepresan, obat derivat sintetik progesteron untuk CA mamae, yang biasanya sensitif terhadap hormon, dan juga CA endometrium, ini dapat meningkatkan berat badan. Formulasi obat dalam emulsi dengan tambahan minyak kedelai sekitar 10% biasanya juga berperan pada menambah asupan energi. Efeknya berat badan juga akan bertambah. Selanjutnya adalah interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada absorpsi zat gizi. Mekanismenya bermacam-macam, mulai dari obat dapat merusak permukaan absorpsi usus, atau vili, mikrofili, enzim mikrofili, dan juga sistem transportnya. Obat dapat juga mempengaruhi absorpsi zat gizi dengan mengubah waktu transit dalam saluran cerna atau mengubah pH lambung. Kemudian absorpsi mikronutrien seperti vitamin dan mineral, serta makronutrien seperti protein dan lemak juga dipengaruhi oleh jenis, dosis, dan kekuatan beberapa obat. Contohnya adalah aspirin, neomisin, laksatif. Ini menyebabkan kerusakan lapisan pada mukosa saluran cerna, sehingga mengganggu absorpsi beberapa zat gizi seperti zat besi, kalsium, lemak, vitamin larut lemak, protein, natrium, dan juga kalium. Obat laksatif atau pencahar
akan mengurangi waktu transit dalam saluran cerna, sehingga ini dapat menyebabkan steatore, kehilangan vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin E, kalsium, dan juga kalium. Obat antasida ini juga mengubah pH lambung dan menyebabkan pembentukan kelat atau perlekatan dengan beberapa mineral, sehingga menurunkan absorpsi mineral tersebut. pH yang lebih tinggi dalam lambung juga akan menurunkan absorpsi zat besi, kalsium, zinc, dan juga magnesium. Kalau tadi kita sudah membahas interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada absorpsi zat gizi, selanjutnya adalah interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada metabolisme zat gizi. Jadi ada beberapa obat yang ditargetkan untuk mengurangi aktivitas beberapa enzim yang berkaitan dengan reaksi metabolisme di dalam tubuh. Contohnya adalah methotrexate untuk terapi leukemia dan juga rheumatoid arthritis. Ada juga trimethoprim sulfamethoxazole untuk terapi pneumositis pneumonia. Dan juga ada aminopterin dan pyrimethamine untuk terapi malaria dan juga toksoplasmosis okular. Yang kesemuanya obatnya ini bekerja menghambat enzim dihidrofolat reduktase untuk mengurangi replikasi sel. Nah, interaksi obat tersebut terhadap zat gizi terutama pada asam folat. Ini menyebabkan asam folat itu akan diekskresi karena ada obat yang menggantikannya, yaitu obat dari dihidrofolat reduktase yang fungsinya untuk mengurangi replikasi sel. Contoh lain ada pada obat kumarin. Obat kumarin ini adalah antikoagulan. Obat ini merupakan antagonis terhadap vitamin K. Jadi vitamin K dari makanan dapat berinteraksi dengan obat antigulan ini. Vitamin K ini kan juga mengubah keamanan dan efikasi dari terapi obat ini. Sehingga biasanya pasien disarankan untuk menghindari makanan yang kaya akan vitamin K yang biasanya banyak pada sayuran. Jadi kita sebagai nutrisionis sebaiknya kalau ada pasien yang diberikan obat kumarin atau obat antikoagulan, kita perlu memberikan edukasi pada pasien supaya tetap bisa mengkonsumsi sayuran, tetapi sayuran-sayuran yang tidak mengandung vitamin K supaya tidak mengubah efikasi obat tersebut. Contoh lain interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada metabolisme zat gizi adalah kolestiramin. Ini adalah obat yang dapat mengganggu metabolisme dan absorpsi lemak. Jadi pasien yang sedang mengkonsumsi obat jenis ini harus dipantau terhadap resiko defisiensi asam lemak esensial atau vitamin larut lemak. Saat konsumsi obat penghambat MAO atau monoamin oksidase dan juga penghambat diamin oksidase sebagai obat-obat antidepresan, antimikroba, kemudian obat-obatan antineoplastik, biasanya dianjurkan juga menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung tiramin. Karena ini akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Efeknya, tekanan darah bisa meningkat, terjadi takikardi, kemudian nyeri dada juga, dan juga sakit kepala hebat. Dan biasanya kalau pada kasus yang parah, bisa juga menyebabkan sampai ke gagal jantung. Ini adalah makanan yang harus diperhatikan ketika seseorang sedang menggunakan obat penghambat MAO dan juga penghambat diamin oksidase. Selanjutnya adalah interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada ekskresi zat gizi.
Contohnya adalah obat penisilamin, yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi kelebihan logam berat di dalam tubuh, seperti timbal atau tembaga. Nah, obat penisilamin ini bisa melekat atau membentuk kelat gitu ya dengan logam toksik yang dituju. Nah, tetapi juga dia dapat berikatan dengan logam lain di dalam tubuh, contohnya zinc gitu atau seng gitu ya. Dan kemudian akan membuangnya melalui urin. Ada juga contoh lain adalah EDTA atau asam etilen diamin tetraasetat. Ini juga dapat menyebabkan ekskresi zinc melalui urin. Kemudian contoh lain yaitu obat-obatan diuretik seperti furosemid, asam etakrinat, triamteren gitu ya. Ini mengurangi reabsorpsi elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, zinc dan juga kalsium. Kemudian dia juga bisa meningkatkan ekskresi dari mineral-mineral tersebut gitu, melalui ginjal. Interaksi obat dan makanan yang berpengaruh pada ekskresi zat gizi ini dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Seperti contohnya obat-obat diuretik. Ini dapat mengurangi hilangnya kalium dan juga magnesium. Tetapi diuretik juga memperbesar kehilangan natrium melalui urin. Nah, contoh lain adalah terjadi depresi magnesium akibat pemberian senyawa kemoterapi seperti obat cisplatin. Kemudian pada kondisi ini karena terjadi depresi magnesium, sebaiknya atau dianjurkan juga diberikan suplemen magnesium gitu sehingga bisa mengimbangi ekskresi atau kekurangan magnesium pada pasien dengan pengobatan kemoterapi. Dengan meminimalkan efek negatif interaksi obat dan makanan, ada keuntungan yang diperoleh, yaitu pengobatan dapat memberikan efek sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, ini juga dapat memperbaiki kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Selain itu, sehingga lebih sedikit memerlukan pengobatan tambahan atau dosisnya tidak perlu diberikan dalam jumlah yang besar. Kemudian keuntungan lainnya yaitu lebih sedikit suplemen zat gizi yang diperlukan karena efeknya sudah sesuai dengan harapan tadi. Gitu. Kemudian efek samping merugikannya juga dapat dihindari. Dengan meminimalkan efek negatif interaksi obat dan makanan ini juga bisa tetap menjaga status gizi pasien yang optimal. Kemudian komplikasi penyakit juga dapat diminimalkan. Selain itu juga biaya perawatan kesehatan dapat diturunkan karena pasien cenderung bisa cepat sembuh. Kita sampai pada kesimpulan akhir bahasan tentang interaksi obat dan makanan kali ini, yaitu ternyata ada banyak interaksi antara obat dan makanan dan juga interaksi makanan dengan obat, mulai dari food intake sampai pada ekskresi zat gizi. Dampak interaksinya bagi kesehatan pun sudah banyak yang diketahui, tetapi masih ada juga yang mungkin belum kita ketahui. Oleh karena itu, sebagai seorang nutrisionis, sebaiknya kita bisa terus mengupdate informasi terbaru terkait dengan interaksi obat dan makanan ini. Dari sini juga kita jadi bisa mengambil kesimpulan bahwa makanan itu sangat penting untuk kesehatan, sama seperti obat yang mampu membuat orang dapat menikmati kesehatan yang lebih baik. Tetapi, obat juga dapat memberikan efek samping dan juga risiko yang harus diperhatikan. Demikian pertemuan kita tentang interaksi obat dan makanan kali ini. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.